selaku Kepala Kantor. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian peran campion dan pimpinan unit kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran, yaitu pada Bapak Aulia Iskandar Syah, PhD. Pada Bapak Aulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pejabat pengelola, kemudian Bapak Ibu, para champion dari unit kerja, baik di lingkungan universitas maupun di lingkungan fakultas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirrabbilalamin bahwa hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk mengadakan pelatihan atau pembekalan ya dalam rangka penguatan knowledge ataupun informasi untuk para champion dan juga para pejabat pengelola. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama berdoa ya. Kemarin kita banyak kehilangan gitu ya, rekan kerja ataupun juga mungkin atasan ataupun mungkin juga sejawat gitu, ataupun mungkin ada mahasiswa gitu. Kita panjatkan doa mudah-mudahan almarhum atau almarhumah husnul khotimah dan juga ditempatkan di sisi yang terbaik gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba untuk mendiskusikan terkait skenario besar, yaitu terkait rencana reopening kampus, namun juga kita mempertimbangkan aspek progres daripada perkembangan terkini situasi di Indonesia pada khususnya di Unpad, pada umumnya di Indonesia sebetulnya. Nah, saya mungkin akan izin share screen. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi secara umum setelah ditetapkannya Unpad sebagai hybrid university, kita mau tidak mau memiliki langkah kerja untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Jadi mulai dari pertama, yaitu adanya peluncuran Unpad Hybrid University, adaptasi pembelajaran hybrid. Kemudian kita pun sudah melakukan persiapan substansi menuju Hybrid University, termasuk juga sarana pendukung menuju Hybrid University. Dan kemarin kita sudah mulai mencoba di awal bulan Juni adalah implementasi kebijakan untuk pimpinan pengelola tenaga kependidikan untuk bekerja di kantor gitu. Termasuk juga pelaksanaan Quick Win Hybrid University terkait dengan masalah kurikulumnya, termasuk dengan kualitinya, termasuk dengan modulnya, termasuk dengan facilities-nya. Secara umum, ini adalah kerangka besar yang ada di Universitas Padjadjaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan juga kegiatan penelitian serta kegiatan lainnya untuk Hybrid University ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah implementasi kemarin, kami dari tim rektorat melakukan suatu evaluasi dan juga melakukan kunjungan sebetulnya, gitu ya, melakukan kunjungan secara spesifik ke unit kerja terkait dengan bagaimana tahapan dari reopening kampus ini, gitu. Nah, di antaranya itu memang ada yang pros, ada yang cons gitu ya. Jadi ada yang segi positifnya, ada yang segi negatifnya, atau ada segi yang pro, ada yang tidak setuju dengan hal tersebut gitu ya. Nah, dari segi prosnya, bahwa sebetulnya kebijakan reopening kampus ini sejalan dengan kebijakan Kementerian untuk reopening. Kemarin-kemarin kita didorong untuk bisa menyiapkan sarana prasarana dan juga skenario untuk reopening kampus ini. Kemudian yang berikutnya, mayoritas pimpinan dosen dan teknik di Unpad sudah divaksinasi.
Kemudian sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan memadai. Kemudian lingkungan kampus juga di Jatinangor dan beberapa tempat itu dinilai sudah memiliki sarana prasarana yang cukup. Kemudian adanya kegiatan pendidikan, riset yang tidak bisa difasilitasi secara daring. Jadi memang harus ada lab basah, harus ada hands-on, harus ada praktikum, makanya mau tidak mau harus ada kegiatan berlangsung gitu. Dan selain itu juga yang pros itu adanya ketercapaian IKK universitas harus tetap dijaga, artinya produktivitas juga tetap harus dijaga gitu. Nah, di antara yang lainnya itu juga ada yang dalam tanda kutip yang harus kita waspadai atau yang cons-nya gitu. Di antaranya sekitar 30% karyawan itu menggunakan kendaraan umum gitu ya untuk mobilisasi. Kemudian masih adanya ketidakpatuhan dari karyawan yang tidak taat protokol kesehatan, baik dosen maupun tenaga kependidikan gitu. Kemudian adanya kesulitan untuk mengendalikan mobilisasi orang setelah kegiatan bekerja. Jadi pada saat bekerja mungkin saja kita bisa dengan baik memonitor mobilitas dan juga keberadaan, tapi setelah yang bersangkutan itu pulang, kita tidak bisa lagi mengendalikan karena mungkin aja jadi makan bareng atau ngumpul di mana bareng kita belum tahu. Nah, berikutnya belum ada kebijakan screening rutin untuk semua karyawan. Memang ini juga jika 4.000 orang di screening itu juga perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek dan juga adanya tes PCR dan rapid test yang ditanggung oleh individu sehingga mungkin untuk mahasiswa agak memberatkan gitu jika adanya kebijakan kalau mereka masuk lab atau masuk kegiatan tertentu harus menunjukkan sertifikat negatif gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tadi disampaikan oleh Dr. Yayan, disampaikan juga oleh Dr. Fedri bahwa usaha kita menghadapi COVID-19 pandemi ini dan juga selaras dengan kinerja kita, ini bukan usaha hanya di rektorat saja, tapi ini adalah usaha semua orang, harusnya merupakan satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi dari berbagai aspek, dari semua elemen yang ada di keluarga besar Unpad itu harus bergabung, bersatu gitu, punya rasa solidaritas untuk saling membantu gitu. Maka dari itu, dari setahun kemarin sebetulnya ditetapkanlah SK Rektor terkait dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Coronavirus atau COVID-19 Universitas Padjadjaran dan Tim Champion Universitas Padjadjaran. Jadi sebetulnya legal formalnya adalah berbentuk SK dan tujuan adalah untuk membantu bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan pimpinan universitas sehingga bisa dikawal dengan baik gitu. Sehingga bisa dikawal dengan baik dan juga bisa dieksekusi dengan baik juga di lapangan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau secara intinya champion itu bisa dibilang adalah para individu yang terpilih. Kenapa? Karena kami waktu itu meminta kepada pimpinan unit kerja untuk merekomendasikan siapa yang akan menjadi leader, siapa yang menjadi role model, siapa yang menjadi orang yang bisa menjadi referral gitu di unit kerja masing-masing. Untuk di direktorat itu atau di kantor misalkan, kantor KWR satuan, kantor KWR 2-an itu juga hasil pilihan. Demikian juga di fakultas dan unit kerja lainnya. Jadi kalau kita bisa bilang ini adalah para individu terpilih gitu di unit kerja masing-masing gitu ya, yang berperan untuk membantu pimpinan universitas dan satgas untuk menjalankan program dan kegiatan terkait dengan pencegahan penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Padjadjaran. Jadi kita bisa sampaikan, kita bisa simpulkan bahwa para champion ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang dibuat oleh Unpad untuk bisa menyukseskan penanganan COVID-19 ini. Nah, berikutnya secara ringkas, tadi untuk alur kerja sudah disampaikan oleh Dr. Fedri. Berikutnya adalah secara sederhananya, kalau tugas pimpinan saya kira sudah mafhum ya. Tugas pimpinan itu sudah ada di surat edaran dari WR2 yang 2 kali disampaikan.
kemarin dan juga yang sebelumnya pada tanggal 4 Juni, kemudian yang diedarkan kemarin pada kemarin itu berarti tanggal berapa ya? Berarti kemarin tanggal 17 setahu saya. Maaf, tanggal 18 ya. Tanggal 18 Juni itu disampaikan oleh Bu WR2 terkait dengan peran pimpinan unit kerja sebagai leader di unitnya masing-masing untuk melakukan pengawasan, mengkoordinir, dan juga untuk mengevaluasi penanganan dari COVID-19 dan juga pekerjaan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, secara umum tugas para champion adalah di unit kerja itu bisa menyusun rencana kerja, mengordinasikan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi terkait beberapa kegiatan. Jadi yang pertama, terkait dengan pencegahan transmisi dan penanganan kasus. Jadi secara proaktif, para champion ini akan melakukan pendampingan untuk pemeriksaan atau memberikan informasi, pendampingan karantina, dan pendampingan isolasi. Ini ada beberapa istilah. Kalau karantina kan berarti seseorang yang belum dipastikan ya, belum dipastikan, tapi misalkan dia baru datang dari luar negeri gitu ya, kemudian dia harus melakukan karantina. Kalau isolasi ya mungkin saja dia memiliki kontak erat dan harus menjalani 14 hari isolasi mandiri. Kemudian juga para champion ini diharapkan bisa memberikan dukungan sosial. Artinya, jika unit kerja ada yang terpapar, ada yang suspek gitu. Jika champion di unit kerjanya sendiri yang memberikan dukungan, memberikan informasi, memberikan saran, itu akan lebih mengena dibandingkan dengan langsung dari orang pusat gitu. Atau dari rektorat yang mungkin tidak kenal sebelumnya. Dan akan bicaranya pun akan lebih bebas, atau akan lebih terbuka gitu ya. Maka dari itu kita mengharapkan bahwa peran proaktif dari para champion dan koordinasi yang ada di fakultas atau di direktorat itu berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu peningkatan literasi dan keterampilan personal dalam pencegahan COVID-19. Jadi para champion sendiri sebetulnya diharapkan bisa menjadi penyambung lidah atau memberikan saluran atau kanal-kanal informasi yang terpercaya. Jadi nanti Pak Dandi dari Kantor Komunikasi Publik menyampaikan sebagai juru bicara dari sebagai tim. Nanti mungkin ada Pak Irfan, Dr. Irfan atau Bu Funi ya yang secara resmi dari Satgasnya. Dan itu pun akan disampaikan dan diseminasikan kepada para sivitas akademika ataupun tenaga kependidikan ataupun juga mahasiswa yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi peningkatan literasi ini juga salah satu yang diharapkan dari para champion. Yang ketiga adalah perubahan perilaku. Jadi kami mengharapkan para champion ini akan menjadi para duta-duta yang menjadi agen perubahan, terutama menjadi contoh untuk perilaku sehat dan perilaku berubah di masa adaptasi terhadap kebiasaan baru ini. Jadi berbagai hal termasuk misalkan bagaimana tata cara berinteraksi, kemudian bagaimana bekerja di tempat bekerja yang harus tetap sehat, kemudian membawa peralatan makan sendiri beserta bekal, kemudian peralatan sholat sendiri dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu bentuk-bentuk yang mengajak agar warga Unpad di unit kerjanya masing-masing paling tidak ikut untuk berubah perilakunya. Selain itu, dimungkinkan juga para champion itu ikut aktif dalam rekayasa dan intervensi lingkungan. Misalkan untuk meningkatkan literasi, itu diminta untuk merefer ke saluran informasi resmi yang ada di Unpad, kemudian untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas, kemudian happiness gitu ya, biar tetap juga bahagia agar imun sistem kita juga bagus, maka misalkan menyelenggarakan olahraga-olahraga yang sifatnya daring gitu ya di rumahnya masing-masing, kemudian memberikan tutorial bagaimana untuk bisa olahraga tetap aktif di masa pandemi dan lain sebagainya.
Dan terakhir adalah melakukan pelaporan secara berkala. Jadi paling tidak berkoordinasi dengan atasan langsung dan juga Satgas COVID-19. Jadi melakukan pelaporan. Nah, ini pun pelaporan ini terkait dengan yang terkonfirmasi, yang suspek, ataupun jika ada kasus-kasus tertentu. Misal, jika ada sarana prasarana yang belum memadai, misalkan jika ada hal-hal yang kurang pas gitu ya. Misalkan kemarin saja kami mendapatkan laporan terkait dengan tata laksana pengukuran suhu ya yang dilakukan oleh tenaga keamanan yang tidak pas gitu atau tidak tepat penggunaannya gitu sehingga dikhawatirkan tidak bisa memotret secara presisi kondisi suhu seseorang. Itu juga dilaporkan champion kepada kita gitu dan itu bagus menurut kami. Nah, jadi secara umum itu yang menjadi tugas dari para champion Bapak Ibu sekalian. Benefit untuk para champion ya tentu saja memperoleh pelatihan atau pembekalan seperti yang kita lakukan saat ini, memperoleh informasi terbaru terkait COVID-19 karena ada di jejaring dan juga dari Satgas, dan memperoleh akses kepada sumber-sumber informasi yang terpercaya dan juga bisa melaporkan kepada pimpinan unit kerja. Tapi selain itu, menjadi champion itu saya kira ini kerja ikhlas, kerja ibadah lah ya. Jadi selain benefit yang disampaikan di sini juga insya Allah juga kita membantu bekerja sama untuk saudara-saudara kita, untuk tempat kita bekerja, untuk keluarga kita, insya Allah menjadi amalan yang baik dan juga menjadi ladang ibadah buat kita semua gitu. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan Kang Adel. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke acara berikutnya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atur dong Pak Direktur. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita akan lanjut ke acara diskusi dan rencana tidak lanjut yang akan dimoderatori oleh Bapak Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran oleh Bapak Dandi Supriyandi PhD. Pada Bapak Dandi, kami persilahkan. Atur nuhun Kang Adel. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf suara saya apakah terdengar? Jelas terdengar. Pak. Terdengar Pak. Jelas Pak Dandi. Baik. Ini saya agak sedikit batuk agak power oke. Batuk-batuk baik untung daring. Baik. Itu salah satu ini ya Bapak Ibu, satu hal yang juga mengkhawatirkan buat kita dalam mungkin seminggu terakhir ini ya. Begitu banyak kepanikan, begitu banyak kejadian yang berhubungan dengan masalah penyebaran COVID ini sampai menggigil sedikit, batuk sedikit, haraeng sedikit itu langsung deg-degan gitu. Tapi itu hal-hal yang memang harus kita hadapi sekarang gitu ya, terutama pada saat ada rekan kita di fakultas atau di kerja yang memang mengalami hal seperti itu, dan berdasarkan pemaparan tadi, memang tugas kita lah ya, tim Satgas dan juga champion untuk bisa menjadi role model untuk mengatasi hal tersebut. Role model di sini juga termasuk juga untuk meminimalisir kepanikan di antara rekan-rekan kita di unit kerja. Baik Ibu Bapak, sekarang kita mungkin bisa berdiskusi terkait dengan utamanya adalah terkait dengan tupoksinya tim champion di setiap unit kerja. Sambil mungkin sebentar saya kembali untuk remind kali ya. Oke. Sambil kita berdiskusi, sambil juga kita kembali mengingatkan diri kita sebenarnya siapakah kita gitu ya. Bahwa sekali lagi kita tekankan bahwa para champion yang berkumpul pada hari ini berikut juga dengan para pimpinan yang menjadi atasan langsung ataupun yang menjadi supervisor para champion di unit kerja, ini adalah orang-orang yang memang dipilih, terpilih
tanpa sengaja dipilih gitu ya, atau yang terjebak jadi terpilih, tapi yang pasti itu adalah orang-orang pilihan lah, ya, orang-orang yang memang dianggap mampu untuk bisa menjadi tim yang menjalankan program dan kegiatan terkait dengan pencegahan penanganan COVID. Saya yakin dalam prakteknya di unit kerja ada hal-hal yang memang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan champion ataupun dari para pimpinan di unit kerja. Silahkan boleh menggunakan fitur raise hand dulu biar teratur, sampai nanti kalau misalnya ada waktu bisa juga disampaikan lewat chat room. Ini yang langsung nyamber adalah dari Kang Rafli, ya. Mangga Kang Rafli langsung, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 1, SOP atau prosedur champion step by step-nya apa sudah pernah di-share? Apabila mohon izin saya baru tidak dari awal ya masuk ke grup champion gitu ya. Barangkali misalnya ada yang step-stepnya gitu ya, misalnya ada 1-2 orang yang memang terindikasi apa yang paling tidak langkah awal apa champion yang harus dilakukan 1, 2, 3, 4-nya gitu ya. Nah itu mungkin satu itu. Yang kedua standarisasi protokol kesehatan untuk memasuki kawasan Unpad, baik itu di kampus Bandung maupun kampus Jatinangor atau kampus yang lain gitu ya. Jadi kampus Jatinangor itu masuk gerlam, dicek meskipun alatnya sempat 1-2 ya bermasalah gitu ya, itu mohon juga jadi perhatian gitu ya. Lalu masuk gedung rektorat juga di termo lagi gitu ya. Kadang-kadang di bawah 33 gitu ya. Di atas bisa saja 35 atau 36 gitu ya. Entah itu mungkin baterainya atau sebagainya, itu perlu juga menjadi perhatian Satgas gitu ya. Lalu baiknya 2 ada dulu Pak Dandi ya. Tadi step-stepnya, format laporan tadi yang disampaikan oleh Pak Aul gitu ya. Apakah ada format standar yang kita bisa isi atau kita bisa share ke teman-teman di unit kerjanya masing-masing gitu ya. Jadi formatnya ada gitu ya. Jadi kemarin tuh langkah pertama memang diinisiasi oleh Pak Arif Firmansyah untuk di DPS itu melaporkan kondisi diri sendiri, kondisi keluarga terdekat, memilih WFA atau WFO gitu. Itu baru berjalan 2 hari yang lalu lah gitu ya. Baru Jumat itu melaporkan dan sebagainya. Mungkin ada format yang memang kita bikin standar gitu ya, isiannya. Sementara seperti itu Pak Dandi, terima kasih atas waktunya. Mangga, terima kasih. Kita bahas satu persatu dulu ya, Pak Iqbal, mohon ditunggu. Kita bahas dulu pertanyaan dari Kang Rafli, karena memang sepertinya ini pertanyaannya juga untuk menyeluruh ya untuk semuanya. Yang pertama tadi mengenai step-stepnya, apakah sudah ada yang sudah di-share ke para champion sehingga semuanya seragam gitu ya. Apa saja sih yang mesti dilakukan? 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu yang kedua mengenai SOP prokes mungkin ya yang detailnya ya Pak Rafli ya. Ya, betul. Bagaimana sebenarnya aturan yang harus dilaksanakan, termasuk juga penggunaan termogan itu seperti apa sebenarnya. Dan lalu yang ketiga tentang format laporan. Salah satu yang akan kita laksanakan sebagai champion sebenarnya adalah juga kita sama-sama akan mendiskusikan itu ya, namanya mengkoordinasikan step-step tadi sebenarnya. Namun sebelumnya mungkin ada dari tim Satgas yang bisa memberikan pencerahan dulu. Kang Fedri mungkin bisa, silakan. Baik, saya izin bantu yang terkait termogan ya. Suara saya terdengar kan jelas? Terdengar. Ya, baik. Sejak adanya YouTube seorang, kalau tidak salah, ahli ekonomi yang membahas terkait termogan, di salah satu YouTube orang yang terkenal, saya nggak usah sebut nama,
saya juga memperhatikan saat itu dari situ menyebar. Termogan jangan di apa namanya, di kepala ya, di tarang apa sih Di dahi, namanya? dahi. Dahi, Pak. Nyebutnya tarang lagi kasar. Ya di dahi. Ditaar. Nah, jadi dari situ muncul hoak bahasa Sundanya, hoak. Ya, nah ini yang sedih sekali. Saya yang belajar remote sensing di Jepang dan sebagainya, waduh gitu ya. Jadi termogan itu prinsipnya menerima gelombang panas dari tubuh, bukan mengirim. Ya, nah nanti kita sampai ke yang hoax itu ya. Nah, termogan itu prinsipnya menerima, bukan mengirim. Ya, termogan terbagi dua. Satu, termogan medis dan termogan industri. Termogan medis berwarna terang, putih, abu-abu muda, hijau muda, biru muda, muda. Ya, kalaupun apa ya, ada warna kombinasi warna dua-duanya muda. Ya, itu menerima gelombang panas. Kadang ada yang di ujung atasnya ada cahaya. Itu bukan laser, itu senter, cuma ngarahin ke dahi supaya tepat di dahi. Ya. Kenapa di dahi? Karena di sini pembuluh darahnya, jadi pembuluh darah di daerah kepala lebih banyak, makin ke arah kaki makin sedikit. Ya. Jadi lebih banyak di daerah wajah. Ya. Jadi kalau diperiksa di daerah tangan, apalagi ke kaki, akan kelihatannya 33, 35, nah saya teh kok turun suhunya? Ya, pembuluh darahnya banyaknya kalau di lengan, di sini ya sedikit. Tapi kalau di sini, dia memancarkan, jadi dia mengirimkan gelombang panas, jadi tubuh yang mengirimkan panas. Keterima oleh sensor. Jadi mau ditaruh dekat mata juga sama aja, nah, cuma nerima. Itu termogan medis. Termogan industri, sama prinsipnya, menerima. Memang yang termogan industri ada laser. Tujuannya apa? Bukan mengirim sesuatu untuk mengukur suhu, tapi kayak kuliah lah. Ngirimin, oh itu yang diukur. Karena termogan industri itu digunakan jarak jauh. Misal, ada di industri, ada sesuatu yang panas, kalau dideketin kita yang meleleh lah ya. Jadi tidak boleh jarak dekat, jadi jarak jauh. Makanya kayak kuliah pakai tembak laser. Itu mah cuma itu tuh bagian sana aku mengukur suhunya berapa dari jarak berapa meter jauh. Iya sekian. Ciri khas termogan industri warnanya oranye, hitam, gelap warnanya. Jadi jelas banget. Jadi saat beli termogan pastikan warnanya terang dan bilang termogan medis, bukan termogan industri. Termogan industri lebih mahal harganya karena dia jarak jauh, bisa sensornya lebih kuat. Menerimanya maksudnya. Panas dari jauh sama dia keterima. Makanya harganya bisa juta, tapi sebenarnya termogan medis bisa ratusan ribu lah. Kenapa kemarin harganya tinggi? Ya, namanya barang makin banyak dibeli, secara ekonomi makin tinggi. Jadi simpulannya, kita pertama mengidentifikasi mana termogan medis. Kalau yang di Unpad jelas, saya udah lihat gitu. Bahkan pada saat dipakai di acara vaksinasi semua diserap semua termogan. Wah warnanya terang semua, ini medis semua. Jadi yang digunakan oleh teman-teman security di sana di pintu itu termogan medis. Jadi kalau ke saya Pak, yang betul di sini. Iya pada takut semua, waduh kemakan hoax ini, kemakan hoax ini. Waduh gitu. Jadi sayang banget. Nah, nggak lama dari YouTube tersebut, yang YouTuber yang itu kayaknya merasa bertanggung jawab dia. Dia ngundang dari Kementerian Kesehatan. Jadi YouTubernya yang sama, ngundang dari Kementerian Kesehatan. Sebenarnya, nah, dia menjelaskan persis seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, bahwa termogan ada 2 dan sebagainya. Ini kalau kita semua tahu, sehingga Unpad benar. Jadi kemana-mana, Pak, ini di sini aja. Nah, itu ya pengaruh YouTube. Jadi kalau kita bisa mengcounter KKP dan semuanya lewat YouTuber juga, wah luar biasa ya. Gitu. Oke, demikian. Ya, turun Kang Fedri. Kalau semua tim champion jadi YouTuber, kayaknya menyerahkan hal yang sama, sepertinya semua akan tercerdaskan. Jadi demikian Bapak Ibu, salah satu ini ya klarifikasi dari tim yang memang paham, tim medis, tentang kenyataan bahwa sebenarnya termogan itu tidak
berbahaya terhadap kepala. Jadi mungkin kita bisa sama-sama mengkampanyekan untuk pengukuran itu di tempat yang benar, karena di instruksi pemakaiannya pun sudah disebutkan itu dipakaikannya tuh di forehead ya, di dahi gitu, bukan di tangan, bukan di pantat, bukan di kaki gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita yang hadir di sini bisa jadi ikut kampanye gitu. Baik, berikutnya mungkin mengenai tadi step-step ya, atau tupoksi yang jelas mungkin ya, tentang tugas champion itu seperti apa. Kebetulan ini Pak Andre juga bertanya hal yang sama ya, katanya sudah pernah diminta tapi belum jelas tupoksinya. Mungkin hari ini kita bisa sama-sama kita rumuskan ya, kita paham bersama. Sebelumnya mungkin ada pencerahan dulu dari Pak Ketua Satgas mungkin ya, atau dari Pak Aulia, enggak? Enggak, mungkin dari saya dulu ya, Kang Dandi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa dulu asal mulanya kenapa waktu itu zaman Ketua Satgasnya adalah zaman Pak Setiawan, Dr. Setiawan. Pada saat itu dirasakan bahwa kita kalau hanya tim Satgas saja, itu kita akan kewalahan untuk menangani pencegahan, edukasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, quick wins-nya itu dilakukanlah rekrutmen untuk para relawan-relawan tapi yang memiliki kompetensi. Jadi asal muasalnya itu dari situ. Dan ini bukan kita satu-satunya yang melakukan. Misalkan di Inggris itu juga ada yang namanya Community Champion, disebutnya COVID-19 Community Champion. Ini bahasan-bahasan atau terminologinya ya begitulah. Jadi disebutnya adalah community champion. Nah, artinya kalau tadi dibilang bahwa ketika yang bersangkutan ada di SK, itu merupakan pilihan dari pimpinan unit kerja. Jadi kalau tadi ditanyakan, siapa Pak Andre ya, yang menanyakan kriteria apa saja bagi seorang champion. Sebetulnya kami meminta waktu itu kepada pimpinan unit kerja untuk memilih orang-orang yang bisa menjadi leader dan memberikan edukasi kepada unit kerjanya masing-masing. Maka orang-orang yang dikirimkan di dalam champion itu adalah pilihan dari pimpinan unit kerjanya masing-masing. Jadi kriterianya pasti saya yakin pimpinan itu memilih individu-individu yang bisa berkontribusi dan proaktif dalam proses penanganan pencegahan COVID-19 di Unpad ini. Itu satu. Nah, berikutnya mungkin yang disampaikan oleh tadi ya penanya sebelumnya oleh Kang Rafli mengenai prosedur. Nah, memang prosedur ini saat ini tim Satgas sedang membuat platform pelaporan yang lebih terintegrasi lah ya gitu. Nah, namun kemarin sebagai data awal kami dari Direktorat Sumber Daya Manusia menyediakan yang simple dulu yaitu G-Form ya. Tapi hanya untuk yang terkonfirmasi saja dulu kemarin itu. Kenapa? Karena ini untuk dijadikan bahan pimpinan membuat satu keputusan tertentu. Karena kalau tidak ada data, kita juga sulit untuk mengatakan bahwa kita dalam situasi seperti apa gitu. Nah, jadi kemarin itu sudah kita sampaikan ke para wakil dekan 2, ke para manajer SDPI, dan juga ke para sekretaris direktorat untuk memberikan pelaporan yang nantinya itu menjadi corong pertama untuk perolehan data. Jadi di unit kerja bisa menyampaikannya melalui hal itu. Nah, adapun untuk SOP-SOP secara lebih terperinci, memang kita ada gambaran besarnya SOP yang kemarin itu kita pernah review ya Pak Dandi ya. Jadi SOP terkait pembelajaran dan itu ada di peraturan rektornya terkait tentang hal itu. Namun spesifik langkah kerja yang bukan SOP ya, berarti ya juklak, juknis lah istilahnya gitu ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu memang sifatnya baru ada beberapa unit kerja saja yang menerjemahkan ke dalam bentuk yang lebih detail gitu. Nih, misal sebentar ya. Misalkan yang pernah lapor ke kita adalah yang ada di MIPA gitu. Yang ada di MIPA.
Nah, kalau yang ada di MIPA itu kalau saya lihat fakultas itu menurunkan ke dalam bentuk yang lebih detail terkait dengan standar operating procedure itu. Sebentar ya. Kok tidak terbuka? Nah, mungkin saya share ya. Ini contoh unit kerja yang sudah menurunkan dalam bentuk yang lebih detail. Nah, misalkan ini yang dilakukan oleh MIPA, misalkan untuk beberapa hal mendetailkan bagaimana untuk menjaga jarak, kemudian protokol beraktivitas di dalam gedung, itu juga lebih detailkan, termasuk juga aktivitas pembelajaran yang adanya, misal karena adanya praktikum misalkan. Nah, ini bagaimana pemeriksaan suhu tubuh dicatat oleh PLP laboratorium dan lain sebagainya. Saya kira ini contoh saja yang dilakukan oleh unit kerja untuk menerjemahkan SOP yang lebih generik gitu ya ke dalam bentuk petunjuk teknis yang lebih detail gitu. Mungkin itu juga bagian dari apa yang harus kita siapkan dan koordinasikan untuk dideseminasikan kepada champion ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aul atas penjelasannya. Mudah-mudahan jadi ada bayangan ya, sebetulnya tupoksi kita itu sebenarnya seperti apa. Yang pasti adalah kita pertama menjaga agar protokol atau SOP protokol yang sudah dibuat di Unpad khususnya itu bisa terlaksana dengan baik, gitu ya. Dan kita juga menjadi role model untuk pelaksanaan prokes tersebut. Sebelum beralih ke Pak Iqbal nih, ada pertanyaan juga nih, mungkin siapa ada yang bisa menjawab, bagaimana dengan Amari, apakah masih diberlakukan atau enggak sistem pelaporan melalui Amari? Mungkin Pak Dr. Yayan atau Pak Aulia bisa menjelaskan? Ya, jadi saat ini sebetulnya form Amari itu masih aktif, ya. Hanya nanti kelihatannya ada penyesuaian. Ya. Saya akan coba perlihatkan lagi ininya linknya, ya. Jadi dan saya coba share juga tampilannya. Sebentar. Oke. Jadi ini tampilan dari Amari yang versi 2 yang tahun lalu ya, sudah dikembangkan. Dan memang di sini kita buat 2 bahasa karena ada juga mahasiswa-mahasiswa internasional yang nanti bisa menggunakan bahasa Inggris. Kita gunakan email ini untuk identifikasi memang supaya tidak mengisi beberapa kali ya informasinya. Ini menjadi identifier ID ya, sehingga tidak usah mengisi. Kalau kita di sini mengisi pertama kali, nanti akan diminta berbagai informasi pribadi. Tapi kalau kita sudah pernah mengisi, kemudian kita kisi ke sini, nanti kita tidak usah mengisi informasi-informasi pribadi secara berulang gitu. Sedikit saya jelaskan ya. Nah, untuk masuk kampus, memang sekarang mungkin kita perlu ada penyesuaian karena ini dibuat sebelum adanya aplikasi apa ya, Smart Work Smarter. Ya, Work Smarter itu, sehingga Work Smarter itu dikembangkan untuk menyempurnakan akses ke kampus ya, untuk ya, mengendalikan atau melihatlah aktivitas di kampus gitu, dan itu nampaknya akan sudah lebih baik sehingga mungkin ini masih aktif, tapi penggunaannya mungkin sudah mulai berkurang. Nah, yang penting di sini adalah penggunaan untuk monitoring gejala dan riwayat, gitu ya. Di mana perlu kami sampaikan ketika kita mengisi seperti ini, ya, nanti kita akan masuk ke satu halaman, ya, di mana ada monitoring dan pelacakan gejala, gitu ini. Nah, memang di sini ada sebagian yang masih bahasa Inggris karena memang instrumennya memang defaultnya bahasa Inggris, walaupun sudah kita berikan bahasa Indonesia di
yang memang bisa kita modif gitu ya. Sehingga kita bisa di sini ini adalah digunakan instrumen ini untuk pelacakan gejala. Jadi bagi warga yang memang merasa sakit, nah, kemudian ingin dilakukan pengecekan apakah perlu di swab atau tidak, atau harus seperti apa, ragu-ragu, ini silakan mengisi di sini nanti, ya, semua diisi. Nah, kalau nanti ada salah satu ini diisi ya, kami sudah membuat waktu itu ya, kita sudah membuat sistem notifikasi sehingga sinyal kesakitan ini akan sampai ke dokter relawan. Nah, begitu. Nah, dokter relawan itu ada piket, jadi setiap hari nanti ada yang merespon kalau ada yang melaporkan gejala ini. Ini memang lebih fokus kepada yang belum dites. Jadi yang belum dites, tapi sudah merasakan kesakitan, ada gejala, itu silakan bisa mengisi ini. Untuk nanti juga kita melihat, membantu bagaimana harus bersikap apabila yang bersangkutan memang bingung atau ingin konsultasi. Ini saya isi tidak, karena kalau saya isi nanti ada dokter yang nanti akan mau WA atau mengontak saya gitu, ya, ke handphone yang sudah kita pernah masukkan. Di bawah tidak harus diisi, nah ini. Nah, di sini juga ada kuesioner masuk kampus ulangan. Kalau kita tidak ingin masuk kampus, kita sudah cukupkan sampai di sini sehingga kita bisa close survei. Demikian Pak Dandi untuk penjelasan dari singkat dari saya. Baik, jadi pada intinya aplikasi Amar itu masih aktif, masih bisa digunakan. Namun memang saat ini kita sudah mengembangkan sistem monitoring yang mungkin bisa jadi lebih simpel dan lebih relevan pada sivitas yang akan memasuki kampus. Bahkan saat ini juga kami sudah menyediakan aplikasi yang mirip dengan Booksmarter tapi khusus untuk mahasiswa ya. Nanti mungkin akan diluncurkan beberapa saat sebelum, kalau jadi nih perkuliahan tatap mukanya gitu ya, nanti salah satu syarat bagi mahasiswa untuk bisa masuk ke kampus itu adalah sistem monitoring yang seperti Worksmarter atau seperti Amari ini. Demikian. Baik, kita akan lanjut ke penanya berikutnya ya. Pak Tisno, nanti ya kita jawab pertanyaannya pada saat pop-up nanti setelah sesi ini, karena memang itu bisa dibilang kesimpulannya nanti. Pak Iqbal, mangga, sudah raise hand dari tadi, takutnya pegel terus, tangannya di atas. Hatur Pak Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di sini ada dua pertanyaan, ada dua hal yang saya tanyakan, Pak. Pertama adalah mengenai, karena ini memang jujur sampai saat ini kita di champion di fakultas ini masih sedikit agak kebingungan ya dengan tupoksi dan sebagainya. Namun sekarang sudah sedikit terbayang lah. Jadi kalau bisa saya simpulkan, mungkin di sini adalah ada dua hal, ada champion, ada satgas. Champion ini lebih berorientasi kepada upaya pencegahan mungkin ya. Jadi upaya pencegahan, upaya promotif, upaya campaign gitu ya di level fakultas gitu. Kemudian kalau satgas lebih berarah fokusnya adalah ketika terjadi kasus ini mesti bagaimana kan begitu ya. Nah, hanya mungkin di sini Pak, kita yang masih belum jelas itu adalah alurnya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fedri, cuman menurut saya itu lumayan complicated ya bagaimana menginterpretasikannya bagian tersebut gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan ada sebuah call center atau hotline gitu, sehingga ketika ada kasus, jadi artinya kan kami di fakultas sudah melakukan berbagai upaya nih dari mulai seperti kami di keperawatan sudah membuat upaya betul-betul gimana caranya supaya siapapun yang datang ke kampus itu bisa ke tracing gitu ya. Sampai kita juga buat link barcode sendiri, begitu mereka masuk mereka mesti ngisi data sebagai semua sudah terlacak gitu. Sampai ketika ada yang positif pun kita sudah tahu siapa saja, kemudian dia kontaknya dengan siapa saja dan bagaimana. Nah, hanya follow up mesti bagaimana nih? Apakah dia mesti dites, kemudian kalau dites itu apakah ada biaya dan sebagainya, kemudian kemana? Nah, itu. Jadi kami ketika sudah tahap demikian itu menjadi buntu gitu ya.
Jadi so what gitu setelah itu. Nah, alangkah baiknya kalau ada call center atau hotline. Jadi ketika ada kasus demikian, maka kami dari tim champion di fakultas bisa segera menghubungi hotline tersebut, atau karena kalau di WA itu terus terang kalau bagi saya itu kadang kan pesan bertumpuk sebagainya sehingga nggak fokus gitu ya. Jadi berbagai macam komando dan sebagainya. Sehingga kalau ada hotline atau call center jadi satu komando, satu pintu, ada step by step jelas. Ini ada yang kasus ini positif, mesti bagaimana? Oke, tes. Kemudian tesnya di mana? Apakah di Unpad, kemudian ataukah di mesti tes sendiri? Kemudian kalau isoman mesti gimana? Kemudian apakah yang menangani ini Unpad atau vaskes terdekat gitu ya? Karena kan kalau nggak salah kan Unpad juga Satgas ya tidak semuanya, artinya fungsinya itu kan tetap aja kan ini berada di area, contoh kayak Jatinangor, berarti misalkan dengan Puskesmas Jatinangor kah atau apa gitu. Jadi kami juga tidak mau membebani Unpad terlalu besar, cuman asal jelas aja alurnya mesti kemana gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait dengan nanti ya kalau ketika nanti ada yang kasus yang positif, kemudian kita men-tracing gitu ya. Nah, data-data itu kami kasihkannya kemana gitu ya? Apakah cukup di fakultas saja atau segera ke Satgas atau bagaimana? Itu aja mungkin ya, Pak Denny, hatur nuhun. Ya, mangga atur nuhun Pak Iqbal. Sebelumnya saya terima kasih tadi sudah share itu ya. Cara penggunaan termogan dari. Oh iya, mohon. Jadi saya langsung browsing aja supaya lebih jelas Pak panduannya dari CDC kan ada memang betul. Saya juga setuju karena kadang security di kita juga Pak dan di depan itu juga ketika berapa kali saya masuk diukurnya pasti selalu di tangan gitu. Ya. Karena saya sepakat dengan Pak Dr. Ferry sampaikan kalau yang lebih akurat itu memang di forehead ya. Gitu. Di forehead atau di pelipis ya, punya daerah kepala. Iya, di pelipis gitu betul. Ya. Baik, bukan pertanyaan ya, usul mungkin ya, tadi adalah apakah mungkin kita memiliki hotline yang khusus supaya ada komunikasi antara champion dengan tim Satgas gitu ya, untuk menentukan hal-hal tindak lanjut bila ada yang tidak jelas. Itu selama ini kalau tidak salah tadi disebutkan melalui WA group ya sebenarnya komunikasinya, tapi apakah nanti ada hotline atau tidak. Lalu Kang Fedri mungkin nanti bisa coba diperjelas lagi karena alur yang diterangkan tadi lewat bagan tadi kayaknya agak complicated gitu ya. Sekaligus juga pertanyaan terakhir tadi, apabila ada kasus positif kemudian dilakukan tracing, itu datanya diberikan kemana? Apakah cukup dipegang di fakultas saja, di unit kerja atau bagaimana? Mangga, mungkin Kang Fedri ya? Ya, baik. Nanti mungkin dibantu oleh Kang Yana atau Pak Direktur. Ya, saya share screen kembali. Sudah terlihat kah? Ya, sudah. Ya. Jadi kalau simpelnya mah dibantu oleh fakultas, kemudian ke Satgas, sehingga kalau mau dites di mana. Ya. Memang selama ini yang terjadi kan lewat WA dan sebagainya. Sekiranya ada call center, dan di situ ada berapa orang yang duduk siap berapa orang, itu memang berhubungan dengan support. Nah, support kan mungkin yang menjawab mungkin Kasatgas atau Pak Direktur gitu ya. Apakah bisa sekiranya support yang saat ini ada berapa orang, tapi ternyata tetap overload, kan mungkin akan dipikirkan skema support selanjutnya. Tapi terkait call center itu ya baik ya. Kalau yang sekarang sih memang perlu sistem informasi juga untuk support tersebut, sehingga sekiranya modelnya adalah kalaupun call center tersebut dan didukung dengan sistem informasi, jadi tahu misal siapa yang sudah mengontak dan siapa yang sudah menjawab, misal itu bisa diketahui lewat sistem informasi tersebut ya. Nah, kalau sekarang kan yang simple lewat Google Drive dan sebagainya ya. Tapi memang saya sendiri merasakan ya, sambil jalan, sambil action, kita ya sambil merevisi ini semua bareng-bareng. Terima kasih atas sarannya. Kemudian saat testing memang tantangan terbesar adalah di testing. Karena support dalam arti free test gitu. Karena kan secara dana itu dulu di awal pandemi dari pemerintah ke BNPB, dari BNPB nyampe ke lab-lab rujukan nasional. Saat itu yang pertama berdiri yang di Ekman.
Makanya dulu kita pernah di swab gratis gitu karena dapat support dari BNPB dan itu dari pemerintah. Ya, karena lab yang pertama berdiri itu C nomor 29 di Unpad. Setelah itu baru C nomor 67. Jadi bedanya 40 lab. Kemudian baru yang ketiga 742, bedanya ratusan. Nah, poinnya adalah saat sekarang bantuan pindah ke Kemenkes dari BNPB ke Kemenkes, sehingga secara makro, mungkin yang ngerti makroekonomi lebih ngerti, saya mohon maaf nih sok-sokan. Ya, secara makro sepertinya dari Kemenkes akan ada skema berbayar, tapi kurang dari dulu 1 juta turun ke 600.000 lama-kelamaan 400.000 misal kalau di Ekman. Kalau di Kota Bandung sendiri, lab PCR rujukan nasional di sana di Kota Bandung itu 500.000. Jadi kalau 400.000 ya gimana ya? Kalau saya sih mikirnya mana yang bisa paling membantu ya di situ, karena tiga-tiganya terakreditasi secara nasional. Nah, memang kalau ada gratis, menurut saya ya belum ya semenjak yang dulu itu. Nah, memang yang paling sulit menurut saya testing, karena kalau testing bisa di bareng-bareng disupport gitu ya, sehingga dari sini nanti sekiranya ada sistem informasi dari lab bisa mengisi masuk ke sistem informasi dan terpantau. Oh, oke, nanti ditelepon lagi dan sebagainya. Jadi ya call center ditambah dengan sistem informasi, mungkin nanti secara support ditambah jawabannya sekiranya berkenan oleh Kasatgas dengan Bapak Direktur Pak Aulia ya. Ya, demikian. Enggak, turun Kang Febri. Ini ada request nih supaya share PPT-nya di kolom chat karena Kang Yayan sama Kang Aul sudah share. Baik, mungkin dari Kang Yayan atau dari Kang Aul ada yang bisa ditambahkan mengenai terutama mengenai support call center tadi ya? Boleh, Pak. Ini saya mau menyampaikan terima kasih kepada DPSI yang sudah menyediakan nomor corporate ya untuk hotline melalui WhatsApp. Tapi kami baru dapat musibah. Jadi relawan yang akan kami tugaskan memegang hotline itu terkena COVID. Kemudian nomornya ada di dia gitu. Jadi tadinya saya mau launching hari ini, tapi aduh maaf ini ada force major sehingga dia tidak bisa mengoperasikan, karena kan yang saya tugasi sebenarnya kemungkinan nanti yang bersangkutan gitu untuk memegang nomor hotline tersebut, karena kalau nomor ada tapi nggak ada yang menjawab kan nanti istilahnya apa itu janji palsu ya atau apa. Jadi tapi nanti kami akan coba identifikasi secara cepat ya hotline yang barangkali bisa responsif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk sementara begini ya, saya concern pada warga Unpad yang bergejala, ya, atau yang terkonfirmasi dan bergejala, atau yang bergejala kemudian belum dites, ya, dan juga warga kita, teman-teman kita. Tendik, mahasiswa, dosen yang sudah terkonfirmasi, mungkin sudah isolasi mandiri, tapi maaf situasi rumahnya tidak memungkinkan, gitu ya, seperti itu. Jadi intinya kita akan coba optimalkan di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp di Champion, sehingga nanti setelah ini kami akan rekap daftar hadir di sini dan sesiapa yang belum masuk ke grup kami akan add. Jadi ketika sudah mengisi daftar hadir, namun kami identifikasi belum ada di grup, kami akan add ke grup tersebut, sehingga nanti biasanya begitu ada sinyal, misalkan cukup saja, tidak usah sampai memposting KTP, misalkan katakanlah Pak Iqbal ya, ada mahasiswa A atau mahasiswa X, nanti setelah itu ada tim kami yang menjapri Pak Iqbal gitu. Ya. Sehingga grup juga tidak terlalu crowded. Tapi nanti grup WA itu juga nanti kalau terlalu ramai nanti kami bisa off-kan cuman hanya gimana caranya supaya efisien ya, sehingga sinyalnya bisa terlihat. Karena kadang-kadang kalau di grup terlalu banyak posting yang tidak perlu, begitu ada sinyal yang sakit,
nggak kelihatan gitu. Yang penting, nah sehingga saran saya grup itu nanti akan terlihat ada nomor saya, ada nomor Dr. Febri, sehingga kalau ada apa-apa bisa langsung telepon. Kalau sekiranya saya agak slow respon, sedang ngapa-ngapain lah gitu ya, karena urusannya mungkin sekarang agak banyak, apalagi kemarin banyak kasus, beberapa kasus yang perlu penanganan khusus, termasuk pencarian rumah sakit yang kosong dan lain-lain, terus advice juga bagi yang tidak mendapatkan fasilitas tempat tidur di rumah sakit. Jadi untuk sementara tahapannya Pak Iqbal, ini Pak Iqbal juga ini relawan vaksinasi ini, nanti harusnya gantian ini, ada yang gantian jadi ketua Satgas nih supaya stamina ini. Saya juga udah khawatir nih, Dr. Febri sangat aktif sekali, dia juga jadi swabber, dia juga kesana kemarin untuk mengurus vaksinasi, tapi tetap semangat ya Dr. Febri ya, insya Allah. Tetap semangat, walau positif semangat. Nah, mungkin saya juga jadi ini jadi evaluasi bagi saya nih, jangan bagi tim Satgas ya, supaya tetap bisa menjaga diri gitu. Mungkin demikian Pak Dandi. Jadi mungkin nanti saya satu lagi ya untuk akses masuk kampus tadi sama Pak Rafli ya. Boleh ini jadi reminder. Kelihatannya kita juga harus merapat lagi dengan Pak Teguh dan kawan-kawan untuk ada refreshing ulang dari Satgas kepada security ya. Ya. Pak Dandi nanti tolong dicatat karena terus terang security teh sok rada sieun ka dosen teh gitu. Mohon. Sok di polototan gitu security teh, dan mereka agak stres juga jadinya gitu, sehingga kalau mau termogan teh ningali heula saheula gitunya tah gitu. Iya. Kami akan berikan sedikit penekanan kepentingan ini ya, kepentingan ini, dan bagaimana caranya tegas tapi tetap sopan. Nah gitu. Tegas tapi bukan marah tapi sopan gitu. Tegas tapi sopan. Ini yang mungkin nanti kita akan ketemu lagi lah dengan teman-teman security di lapangan, karena mereka juga manusia juga ya, yang tentu kadang-kadang berinteraksi dengan dosen, dengan berbagai, bukan hanya dosen, mahasiswa juga kadang-kadang sok ya gitulah, suka lebih tegas daripada satpam. Nah, gitu sok tidak respect atau gimana lah di lapangan. Demikian. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kang Yayan. Intinya adalah hotline itu ada, ya, hotline itu ada untuk mempercepat komunikasi antara champion dengan Satgas. Namun sekarang memang kondisinya memang betul tidak disangka-sangka ya, orang yang pegangnya malah sakit gitu. Jadi kita sedang mencari orang lagi. Seperti itu. Kang Aul, ada tambahan mungkin sebelum kita beralih ke yang lain? Ya mungkin saya tadi sudah terjawab ya. Cuma tadi ada pertanyaan siapa Pak Tisna ya yang di chat ya. Oh iya, tentang SOP. Iya, jadi maksudnya SOP itu belum ada, SOP itu sudah ada gitu. Misalkan ini sudah dipasang di website gitu. Kalau saya cek sebentar, misal mana desktop saya share ya? Di website COVID ya, karena di. Iya betul. Sebentar. Kalau saya informasi nih, kalau saya share. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu melihat ada di unpad.ac.id/covid-19, itu sebetulnya sudah ada. Mulai dari surat keputusan rektor tentang protokol kesehatan di Unpad. Kalau diklik, itu keluar SK-nya, kemudian di situ sudah ada SOP-SOP-nya gitu. SOP protokol kesehatan di Universitas Padjadjaran dalam masa pandemi. Misalkan ini untuk terkait protokol kesehatan untuk penyelenggaraan kegiatan akademik praktik klinik selama masa pandemi COVID-19. Kemudian ada lagi, misalkan ini protokol kesehatan untuk akses masuk dan keluar kawasan kampus di Unpad Jatinangor gitu. Jadi kalau saya bisa bilang, silahkan untuk dicek di website. Jadi kalau untuk SOP itu sudah ada sebetulnya. Hanya saja yang saya sampaikan tadi, ada beberapa unit kerja yang merasa perlu menurunkan itu menjadi juklak dan juknis gitu.
Kenapa? Karena misalkan di sana ada laboratorium basah, kemudian ada yang perlu prosedur didetailkan gitu. Jadi saya sampaikan ke Pak Tisna, bukan tidak ada gitu. Ada, memang sudah ada gitu. Jadi SOP-nya sudah ada di level universitas, sudah ada, SK-nya sudah ada, sudah tanda tangan Bu Rektor. Namun pada kenyataannya kita perlu untuk melakukan review terus gitu. Mungkin Dr. Ryan nanti menyampaikan bahwa kita pun kemarin baru proses review ya Dr. Ryan ya, terkait dengan updating prosedur. Contohnya untuk vaksinasi aja beberapa petunjuk kan berubah-berubah. Sebelumnya yang lagi menyusui nggak boleh, sekarang boleh gitu. Jadi itu terus dinamis gitu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya tim Satgas dan dan universitas sudah menyediakan SOP yang sebetulnya bisa dibaca dan menjadi rujukan informasi dari para champion ini. Mungkin itu aja Pak Dandi. Ya, terima kasih Kang Aul. Tuh gitu, jadi Pak Tisna ya. Jadi sebenarnya SOP umumnya sudah ada, bisa jadi rujukan, namun memang beberapa fakultas merasa perlu untuk membuat khusus karena memang ada kekhususan di unit kerjanya masing-masing. Itu yang tadi dicontohkan itu di FMIPA ya, seperti itu. Maka silakan saja kalau ternyata unit kerja atau fakultas itu perlu membuat juknis sendiri, itu silakan, tapi tetap dikomunikasikan dengan Satgas supaya semuanya tahu seperti itu.